Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam kenal dan kembali berjumpa dengan saya Pak B. Oke teman-teman balancer semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang praktikum atau siklus akuntansi perusahaan dagang. Saya mengambil contoh dari kasus toko Gemah Ripah. Jadi nanti di sini kita akan mencoba belajar bersama menyusun mulai dari jurnal khusus, kemudian buku pembantu, baik pembantu piutang, pembantu utang, kemudian daftar saldo, buku besar, neraca saldo, sampai dengan nanti laporan akhir. Oke, untuk memulai kegiatan pada kali ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membuat jurnal khusus dulu, tapi sebelum kita masuk ke jurnal khusus, dari soal yang ada, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kasus yang ada. Oke, di sini disajikan ya toko Gemah Ripah data tahun 2017. Di sini ada neraca saldonya ya, ada neraca saldo. Di sini neraca saldonya hanya seperti ini ya, tidak ada debit kreditnya. Jadi semuanya jadi satu ya. Mulai dari kas sampai dengan ban iklan, kemudian hanya ada saldo nominalnya saja. Jadi yang pertama kali kita lakukan yaitu mengidentifikasi neraca saldo ini yang di posisinya di debit yang mana, yang di kredit yang mana. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu kita identifikasi ketika kita akan menyusun atau memasukkan ke dalam jurnal khusus ya, karena ini beda dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa hanya ada satu jurnal, yaitu jurnal umum saja. Nanti di sini kita ada minimal ada 5 jurnal ya, ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, kemudian jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, sama jurnal umum. Oke, jadi dari transaksi yang ada, ada berapa transaksi ini ya, dari transaksi yang ada dari 11 transaksi ini nanti kita identifikasi, yang tanggal 1 itu masuknya ke transaksi apa ya. Jadi harus kita identifikasi dulu. Oke, langsung saja kita ke praktiknya ya. Kita identifikasi dulu dari neraca saldo yang ada. Oke, untuk identifikasi neraca saldo kita harus paham dulu saldo normal masing-masing akun. Jadi kas itu normalnya akunnya di sebelah debit ataupun kredit. Oke, kita mulai saja dari kas ya. Kas itu di sebelah debit ya, kas di sebelah debit. Kemudian piutang dagang di sebelah debit juga. Kemudian sewa dibayar di muka itu juga di sebelah debit. Persediaan di sebelah debit, peralatan kantor di sebelah debit kan. Kemudian akumulasi penyusutan itu di sebelah kredit ya. Kemudian utang usaha juga di sebelah kredit. Kemudian modal juga di sebelah kredit. Privat Tuan Joko itu di sebelah debit. Kemudian penjualan di sebelah kredit, retur penjualan di sebelah debit, potongan penjualan di sebelah debit karena mengurangi ya. Kemudian pembelian sebelah debit, biaya angkut pembelian di sebelah debit, kemudian retur pembelian di sebelah kredit karena mengulangi pemberian. Kemudian pendapatan jasa di sebelah kredit, beban gaji debit, kemudian beban iklan di sebelah debit. Oke. Jadi ini identifikasi awal kita. Jadi nanti ini kita pisahkan yang sebelah debit yang mana, yang sebelah kredit yang mana. Oke. Jadi nanti untuk ini kan hanya neraca saldo secara umum saja. Oke, nanti dari identifikasi ini kita pindahkan ke dalam neraca saldonya ya. Kita pindahkan ke dalam neraca saldonya. Nah, seperti ini. Jadi kita hanya pindahkan saja. Yang tadi posisinya di debit kita masukkan di debit. Kemudian yang masuk yang tadi di sebelah kredit seperti akumulasi, utang, modal, kemudian penjualan, retur pembelian, kemudian pendapatan jasa, ini kita masukkan di sebelah kredit. Kemudian kita jumlahkan, jumlah antara debit dan kreditnya harus sama, harus seimbang. Oke, ini langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu mengidentifikasi neraca saldo. Seandainya neraca saldonya masih
berupa gabungan seperti ini. Tapi kalau misalnya neraca saldonya sudah dipisah, ya debit kreditnya sudah dipisah, oke, nggak ada masalah. Jadi bisa kita langsung masuk ke dalam penjurnalan. Ya, kita bisa langsung masuk ke dalam penjurnalan. Tapi sehubungan dengan soal atau kasus yang ini neraca saldonya masih utuh, ya masih bergabung, maka harus kita identifikasi terlebih dahulu. Oke, kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi transaksi, ya. Kita akan mengidentifikasi transaksi yang ada. Di sini tanggal 1, ya, tanggal 1, kita lihat tanggal 1 dijual kepada toko Bengawan barang dagangan 1.500.000 faktur nomor 015. Oke, di sini dijual, di sini ada faktur, berarti di sini masuknya jurnal apa? Penjualan, ya, jurnal penjualan. Oke. Di sini kita beri identifikasi atau bisa kita kasih kode, misalnya jurnal penjualan itu JPJ, ya, JPJ. Oke. Kemudian yang kedua, tanggal 2 dibeli barang dagang dari PT Sari 2.500.000 faktur nomor 241. Ya, berarti ini pembelian secara kredit. Kalau transaksi secara kredit, pembelian secara kredit, maka masuknya ke jurnal pembelian. Kalau penjualan secara kredit masuknya ke jurnal penjualan. Oke, berarti di sini masuk ke jurnal pembelian. Kita kasih kode misalnya JPB, ya, jurnal pembelian. Oke. Kemudian yang ke tanggal 5 dijual tunai barang dagangan kepada toko Ombilin 500.000, dijual tunai. Berarti kalau menjual tunai pasti toko akan menerima uang kas, berarti jurnal penerimaan kas. Oke, kita kasih kode JPK, ya. Kemudian yang tanggal 6 dibeli tunai perlengkapan kantor dari toko Serayu 150.000, dibeli tunai perlengkapan. Oke, berarti ini apa ini? Membeli, kan, membeli mengeluarkan uang. Berarti jurnal pengeluaran kas, ya kan, jurnal pengeluaran kas. Kita singkat JPNK saja, JPNK, ya, untuk membedakan dengan jurnal penerimaan kas. Kemudian yang ke-7, tanggal 7 dibeli tunai dari Eva Singkarak barang dagangan senilai 1 juta. Oke, berarti ini dibeli sama tanggal 6, JPNK lagi. Kemudian tanggal 12 diterima dari toko Bengawan pelunasan faktur nomor sekian, ini kan berarti menerima kas, berarti JPK. Kemudian tanggal 19 dikirim kepada PT Sari barang yang telah dibeli seharga 400.000, dikirim kembali, berarti kan ini pasti ada sesuatu, ya, dikembalikan, retur, ya kan, retur. Berarti kalau retur tidak bisa masuk ke 4 jurnal khusus yang ada, maka masuknya ke jurnal umum atau jurnal memorial tidak bisa. Kemudian tanggal 20 dijual kepada toko Mahakam barang dagang 4 juta faktur nomor sekian, dijual, penjualan, ya kan, berarti jurnal penjualan JPJ. Kemudian tanggal 22 dibeli dari PT Sari barang dagang 2.500.000 faktur sekian, dibeli, berarti jurnal pembelian, ya kan, jurnal pembelian JPB. Kemudian tanggal 28 dijual tunai barang dagangan kepada toko Sambas, jurnal penerimaan kas JPK. Kemudian tanggal 30 dibayar gaji karyawan 500.000, maaf ini 500.000, ya. Oke, nolnya kurang 1, 500.000, berarti jurnal pengeluaran kas JPNK. Oke, dari sini, ya, ini sudah kita identifikasi. Kemudian nanti untuk mempermudah kita dalam melakukan penjurnalan, kita bisa lakukan satu persatu terlebih dahulu. Misalnya kita membuat jurnal penjualan dulu, tapi ini tergantung dari teman-teman semua nyamannya, enaknya seperti apa, apakah diruntut satu persatu sesuai tanggal atau nanti dikelompok-kelompokkan dulu. Tapi dalam realisasinya nanti ketika di lapangan, ketika teman-teman sudah bekerja, ini tidak bisa digolong-golongkan karena pencatatannya harus setiap waktu, maka harus sesuai dengan tanggalnya. Tapi dalam kasus ini teman-teman bisa beda-beda, terserah caranya, bisa dikelompokkan, bisa satu persatu. Itu ini untuk identifikasi transaksi yang terjadi.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses penjurnalan ya. Tanggal 1 dijual kepada toko Bengawan barang dagangan 1.500.000 faktur nomor 015 ya. Tadi sudah kita identifikasi ada jurnal penjualan JPJ, berarti kita tinggal membuka jurnal penjualan saja ya kan. Kita buka jurnal penjualan ya kan, penjualan secara kredit ya, JPJ, jurnal penjualan. Oke, di sini ya. Di sini soalnya saya salin biar kita mudah ya, kita mudah. Oke, dijual kepada toko Bengawan. Oke, tanggal kita kasih tanggal dulu ya kan, tanggal tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember 2017. Nomor buktinya 015. Oke, kemudian kita kasih keterangan ya di sini ya. Kita kasih keterangan nama tokonya, toko Bengawan ya, toko Bengawan. Kemudian dijual kepada toko Bengawan, berarti pengaruhnya terhadap apa ini ya kan, pasti debitnya berupa piutang dagang ya kan, piutang dagang 1.500.000. kemudian kreditnya apa, kreditnya penjualan, kreditnya penjualan. Oke, kreditnya penjualan. Kemudian ketika di situ ada potongan penjualan, ada beban angkut penjualan dan sebagainya, silahkan dimasukkan. Tapi berhubung di sini nggak ada, berarti kita abaikan saja itu ya. Oke, untuk yang nomor 1 sudah selesai. Ini bisa kita kasih tanda ya, misalnya sudah selesai bisa kita kasih tanda untuk menghindari nanti ada yang terlewat. Kemudian tanggal 2 dibeli barang dagang berarti PT Sari. Tadi ada jurnal pembelian ya kan, jurnal pembelian. Kita buka saja di form jurnal pembeliannya ya. Oke, soalnya saya salin di sini. Oke, tanggalnya tanggal 2 ya kan, tanggal 2 Desember. Maaf ya, nomor buktinya 0241. Kemudian kita kasih keterangan di sini PT Sari ya kan. Kemudian di sini pembelian sebesar debitnya 2.500.000, kemudian kreditnya utang dagang. Oke, kemudian kembali ke soal lagi. Ini nomor 2, tanggal 2 sudah selesai. Kemudian tanggal 5 ya, tanggal 5 dijual tunai barang dagangan pada toko Om Bilin 500.000, berarti jurnal penerimaan kas ya kan, JPK. Oke, kita kasih tanggalnya dulu ya, jangan lupa tanggalnya teman-teman ya. Kemudian contoh soalnya dulu kita biar tidak lupa ya. Nomor buktinya di sini tidak ada, abaikan berarti. Kemudian keterangannya di sini kita kasih nama tokonya, toko Om Bilin. Kemudian di sini berarti penerimaan kas ya kan, menerima kas. Kemudian di sini penjualan ya kan, karena di sini penjualan tunai, penjualan. Oke, kemudian lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 6 dibeli tunai perlengkapan kantor dari toko Serayu ya, 150.000. Perhatikan di sini teman-teman ya, ini sama-sama dibeli tunai, tapi di sini dibeli perlengkapan, bukan barang dagangan ya, bukan barang dagangan. Oke, JPNK, jurnal pengeluaran kas. Oke, kita kasih tanggalnya dulu, Desember ya, tanggal berapa tadi, tanggal 6 ya. Oke, tanggal 6. Oke, di sini kita beri keterangan toko Serayu ya, nomor buktinya nggak ada. Oke, di sini ada dua debitnya ini ada 3 ya, ada pembelian, ada utang dagang, kemudian ada nama akun. Ini untuk jurnal pengeluaran kas ya, ada 3 yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu di sini pembelian itu hanya untuk mencatat pembelian barang dagangan, utang dagang hanya untuk bayar utang dagang. Selain itu masuknya di kolom rupa-rupa. Jadi perlengkapan tadi, perlengkapan kantor masuknya di kolom rupa-rupa sini. Kemudian nomor akunnya ini kita bisa buatkan sendiri ya, kita bisa tambahkan. Sebenarnya idealnya di awal itu sudah ada nama akun ya, nama akun dan nomor akunnya, tapi berhubung tadi di soal ini hanya sampai dengan nomor 18, sedangkan sebenarnya perlengkapan itu letaknya di sekitar persediaan dan peralatan antara 4 dan 5. Maka karena kita tidak mungkin untuk menyisipkan nomor di sini, maka kita kasih saja nomor 19 ya. Nomor akun ini masing-masing perusahaan berbeda-beda.
walaupun sebenarnya ada standarnya, ada standar akuntansinya, tapi kembali lagi ke perusahaan ya. Totalnya 150.000. Oke, tanggal 6 ya, tanggal 6 selesai. Kemudian lanjut ke tanggal 7 ya, tanggal 7 dibeli tunai dari FA Singkarak barang dagangan senilai, berarti pengeluaran kas lagi sama dengan yang tadi ya, NK dari Singkarak. Oke, kita masukkan tanggalnya, kemudian di sini tokonya Singkarak ya. Kemudian nah ini baru barang dagangan, masuknya ke kolom pembelian ya, kolom pembelian sebesar 1 juta kan, 1 juta. Kemudian kreditnya, maaf yang ini tadi kreditnya kas ya teman-teman. Oke, di sini kreditnya kas juga. Oke, kemudian tanggal 7 selesai ya. Tanggal 12 diterima dari toko Bengawan jurnal penerimaan kas kan, JPK. Tanggal 7 maaf, tanggal berapa ini tadi ya, tanggal 12 ya. Oke, tanggal 12 JPK, tanggal 12. Oke, kasih tanggalnya. Di sini ada toko Bengawan ya kan, kemudian di sini kas, menerima kas ya kan, menerima kas. Kemudian diterima pelunasan faktur, berarti pelunasan piutang kan ya, pelunasan piutang 1.500.000 rupiah. Oke, selesai. Kemudian lanjut ke tanggal 19 ya, dikirim kembali, berarti masuknya ke jurnal umum kan, ke jurnal umum dikirim kembali. Oke, aduh maaf teman-teman ya. Nah, nama toko nama ya di sini. Oke, keterangannya ya, maaf jurnalnya ya, jurnalnya karena retur maka di sini jurnalnya apa, jurnal pembelian kan, ini berarti tadinya kan punya utang ya kan, ketika menjual kan berarti pembelian kan, berarti barang dagangan kreditnya utang dagang awalnya ketika terjadi pembelian, transaksi awal. Maka ketika terjadi retur kita balik ya kan, utang dagangnya debit, kemudian kreditnya apa, retur pembelian ya kan, retur pembelian nominalnya sebesar 400.000. Oke, kemudian tanggal 19 sudah ya. Kemudian tanggal 20 ya, tanggal 20 dari 20 dijual kepada toko makam JPJ jurnal penjualan ya, tanggal 20 ya. Nomor buktinya enggak ada. Oh ada 16 ya, toko Mahakam. Kemudian di sini ada debitnya piutang, kreditnya penjualan. Oke, beban angkut dan sebagainya, dan sebagainya tidak ada. Lanjut ke nomor 22. Nomor 22 dibeli dari PT Sari, berarti ini jurnal pembelian ya kan, 22 JPB, tanggal 22 JPB. Oke, 22. Kemudian nomornya 255 PT Sari ya, sebesar 2.500.000. Oke, kreditnya utang dagang. Lanjut nomor 28 ya, dijual tunai ya, dijual tunai berarti penerimaan kas JPK ya kan, JPK tanggal 28 JPK pada toko Sambas ya, sebesar 600.000. ya, di sini tunai karena tunai berarti penjualan. Oke. Kemudian yang terakhir tanggal 30 dibayar gaji karyawan ya, dibayar gaji karyawan berarti jurnal pengeluaran kas. Oke, jurnal pengeluaran kas tanggal 30 di sini gaji ya, bayar gaji ya,
Di sini berarti nama akunnya masuk beban gaji. Oke, nomornya 17, nomor akunnya besar 500.000, tadi 500.000 ya. Kemudian kreditnya kas. Oke, kemudian kita lihat soalnya, oh sudah semua, berarti tinggal kita rekap ya, kita buat jumlahnya, kemudian kita rekap. Ini sudah jumlah sendiri. Oke, sudah ada jumlahnya. Debitnya 5 juta, kreditnya 5 juta. Kemudian kita masukkan ke dalam rekapitulasi ya, rekapitulasi. Di sini ada pembelian dan ada utang dagang. Tadi pembelian bisa kita lihat di ini ya kan. Pembelian tadi kodenya berapa? 13. Oke, kodenya 13. Berarti masuk di sini 13. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya 5 juta. Kemudian ada lagi nggak debit? Nggak ada. Kalau ada berarti potongan sebelah sini, potongan, kemudian bawahnya lagi beban angkut seandainya ada, tapi karena tidak ada ya kita hanya masukkan yang ada saja. Oke, kemudian kreditnya utang dagang. Utang dagang bisa kita lihat tadi di sini, utang dagang atau utang usaha ya, nomor 7. Oke, nomor 7 berarti di sini kodenya 7, kemudian totalnya jumlah total yang ada di sini. Oke, kita jumlahkan. Debit kreditnya harus sama ya teman-teman ya. Oke, untuk jurnal pembelian, jurnal pembelian sudah kita rekap. Kemudian yang kedua jurnal penjualan, ini juga sama ya, ini juga sama, harus kita rekap ya, dengan cara kita melihat dari depan tadi ya, piutang dagangnya di mana, piutang dagang nomor berapa, piutang dagang nomor 2. Oke, nomor 2. Kemudian jumlahnya 5.500.000. Yang kedua penjualan ya, penjualan ini 10. Oke, kemudian kita jumlahkan ya, totalnya harus sama, debit kreditnya ya, ini kan debit kreditnya harus sama. Kemudian yang ketiga jurnal umum ya, jurnal umum tadi hanya ada satu, sama di sini utang dagang tadi nomor 7 400.000, kreditnya retur pembelian ya, retur pembelian nanti bisa kita cek di neraca saldo yang awal tadi untuk nomor akunnya ya, pastikan jangan sampai salah nomor akunnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas, JPK nya ya, JPK nya. Oke, ada kas, ada penjualan, ada piutang. Oke, kas tadi nomor 1. Oh maaf, belum kita jumlah ya ini tadi ya. Oke, kita jumlah dulu. Kasnya 2.600.000. Kemudian debitnya cukup, kreditnya ada penjualan ya kan, penjualan besar penjualan sebesar 1.100.000. Kemudian yang kedua di sini ada piutang dagang ya, piutang dagang. Oke, 1.500.000. Totalnya di sini ada 2.600.000. Oke, untuk jurnal penerimaan kas. Kemudian kita lanjutkan ke jurnal pengeluaran kas ya, jurnal pengeluaran kasnya kita jumlah dulu. Oke, ada 1.650.000 ya. Oke, yang pertama ada pembelian. Ada pembelian berapa ini? 1 juta ya. Kemudian utang dagang ada lagi perlengkapan. 17 dulu ya. Ini beban gaji dulu 500.000. Kemudian ini 19 ya. Ini kosong ya, ini enggak ada isinya ini. Misalnya yang 7 ini utang dagang tapi nggak ada, kita kosong aja. Kita jumlahkan 1.650.000, kreditnya ada kas ya. Oke, kita jumlahkan. Oke, ini untuk kita menyusun jurnal khusus ya, jurnal khususnya seperti ini. Harus kita buat rekapitulasinya untuk mempermudah kita nanti dalam menyusun buku besarnya.
Oke, demikian teman-teman semua ya, cara kita menyusun atau membuat jurnal khusus pada perusahaan dagang. Jadi ada 5 jurnal yang biasa dipakai, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Tuh. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya maaf. Kembali lagi, saya hanya pemula yang ingin bisa. Mari kita sama-sama belajar. Mohon masukan, koreksi, dukungan dari teman-teman semua agar saya lebih semangat dalam belajar lagi dan dalam membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.